Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas analisa saham WMUU. Tapi ini bukan analisa sebenarnya. Hanya review singkat. Jadi yakni review saham WMU. Soal prediksi saham WMUU itu kita tidak lakukan. Tapi yang jelas kita akan lihat valuasinya saat ini seperti apa. Karena saham WMUU sempat ARB atau turun beberapa hari kemudian dia kemarin sempat naik cukup tinggi lagi. Nah, hari ini kita akan bahas sahamnya seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke blog analis.co.id. Blog ini jarang kita update karena kesibukan optimasi channel dan kesibukan lainnya. Beberapa hari ke depan kita akan mulai update lagi teman-teman. Oke, langsung saja pembahasan saham WMUU. Nah, kita lihat dari prospektusnya langsung. Nah, dari sisi penjualan, ini karena pembulatannya adalah jutaan rupiah, berarti ini adalah 500 miliar lebih penjualannya di 2020 dibanding dengan kuartal yang sama 2019, bahkan naik. Mengingat saat ini adalah lagi pandemi, biasanya saham-saham, umumnya saham-saham itu akan rugi atau penjualannya menurun. Tapi berbeda dengan WMUU atau saham dari PT Widodo Makmur Unggas Tbk, ini malah naik penjualannya atau pendapatannya. Sedangkan secara tren dari tahun 2017 sampai 2019, penjualan juga tetap naik dari waktu ke waktu dari 90 miliar, 150 miliar, hingga 576 miliar lebih. Oke, ini dari sisi penjualan positif ya teman-teman. Kita lihat dari sisi laba bersih. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk, jadi ini yang kita baca, dibanding 2019 kuartal yang sama, itu juga naik, dan laba bersih dari tahun ke tahun, dari 2017, itu juga naik, dan tentunya 2020 mungkin akan naik lagi teman-teman. Hanya saja, yang jadi masalah biasa di valuasinya. Nah, kita lihat langsung data yang sudah kita rangkum teman-teman. Nah, kalau kita lihat book value-nya itu ekuitas kita bagi dengan laba bersihnya. Maaf, sama ekuitas dibagi dengan jumlah saham. Maaf. Ekuitas bagi jumlah saham. Jadi, ini adalah book value atau nilai buku. Nilai buku berarti saham ini sebenarnya kalau dihargai secara angka atau secara catatan di laporan keuangan, maka hanya cocok dihargai dengan Rp48 per lembar. Sedangkan harga saham saat ini adalah 246. Jadi bisa kita katakan book value-nya itu kurang lebih 5,1 kali. Jadi ini saya katakan cukup mahal. Hanya kita perlu lihat perbandingan dengan beberapa saham lainnya. Jadi secara valuasi ini mahal teman-teman. Tapi secara return on equity, kalau kita lihat return on equity-nya itu dari laba bersihnya teman-teman. Laba bersih dibagi ini hanya 5% teman-teman. Jadi cukup rendah sekali. Saham itu akan dikatakan, perusahaan itu akan dikatakan maksimal kerjanya kalau bisa di atas 15% atau 20%, atau mungkin misalnya di atas 10% lah. Tapi dengan ketentuan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut, misalnya saat ini pandemi. Saham yang bisa di atas 20% itu sudah cukup menarik untuk investasi di situ. Nah, bagaimana dengan saham WMUU atau Widodo Makmur Unggas? Kita harus membandingkan dengan beberapa saham lainnya, teman-teman. Kalau kita lihat market cap-nya untuk saat ini adalah 3 triliun lebih. Sedangkan kalau kita lihat bandingkan dengan saham Main, JPFA, Cepin, dan sebagainya, itu biasanya saham yang revenue-nya lebih besar dari 1 triliun
itu market cap-nya biasanya tetap lebih kecil dari pendapatannya. Nah, sedangkan WMUU ini sebaliknya. Revenue-nya di bawah 1 triliun, tapi market cap-nya bahkan lebih besar dari revenue-nya. Jadi market cap-nya itu 3,1 triliun, sedangkan pendapatannya hanya 500 miliar, tidak nyampe 1 triliun, teman-teman. Jadi kalau anggaplah kita, karena ini saham yang baru IPO, kita naikkan saja misalnya pendapatannya 1 triliun ya. Kita lihat harga wajarnya ya, 1 triliun dibagi dengan jumlah sahamnya itu masih pantas kalau dihargai Rp77. Tapi kalau ini pun misalnya teman-teman belum puas, wah kemurahan 77 triliun, kita kali 3 saja teman-teman. Kita anggap ini, nah kalau kita kali 3 pendapatannya, kemudian kita hitung ya dengan jumlah saham, kita bandingkan dengan market cap-nya, maka harganya itu di harga 116. Itu pun sebenarnya sudah sangat mahal. Nah, kalau kita bandingkan dari sisi PBV, teman-teman, PBV 5,1 itu kelewat mahal. Mungkin kita bisa lihat dari saham main, PBV-nya hanya 0,8 saat ini, dan untuk JPFA 1,6. Kalau Cepin itu memang 4,4 kali. Bahkan ini lebih mahal dari Cepin, teman-teman. Sedangkan market cap-nya itu 97 triliun. Jadi market kapital dari WMU itu jauh lebih tinggi dari saham-saham lainnya. Karena kita pakai standar ini, teman-teman. Jadi data yang saya ambil ini dari data situs blog pintar saham untuk mempercepat perhitungannya. Jadi secara data kalau kita lihat, standar ini tidak berlaku lagi ke WMU. Ya, itu karena faktor saham yang baru IPO itu biasanya memang selalu dihargai cukup mahal, teman-teman. Nah, dengan kata lain, kalau kita melihat valuasi dari saham WMU ini sudah kelewat mahal. Dihargai dengan harga 246, itu kelewat mahal, teman-teman, dengan PBV 5 kali lebih. Kalau saya pribadi, saya tidak akan masuk ke saham ini, sekalipun mungkin dia akan arah beberapa hari ke depan, itu bisa saja terjadi, karena kita tidak memprediksi harga. Sekali lagi, analisa fundamental tidak memprediksi harga. Tapi secara valuasi, saham WMU ini cukup mahal, teman-teman. Tapi ya itu tadi, karena memang ada influencer, salah satunya adalah Yusuf Mansur yang juga mengatakan bahwa dia tertarik dengan saham ini sehingga banyak orang yang ingin membeli sahamnya. Tapi coba kita lihat WMU, saham Widodo Makmur. Nah, ini kalau teman-teman lihat di 1 bulan terakhir, di harga 242 itu sebenarnya harga awal saat listing, dan kemudian sempat naik di harga 300, kemudian turun, dan sempat naik kembali di harga saat ini, teman-teman, 246. Tapi saya katakan, kalau teman-teman yang pemula masuk di saham ini, maka siap-siap nanti kalau sahamnya turun, maka bisa jadi nyangkut di saham ini, karena secara valuasi saya pribadi dengan return on equity yang saat ini hanya 5%, itu sebenarnya dihargai dengan PBV 2 kali saja itu sudah cukup lumayan mahal, teman-teman. Sedangkan ini PBV-nya adalah 5 kali. Dibanding dengan main, itu saya jauh lebih, kalau dikasih pilihan ya mending pilih saham main ini, teman-teman. Karena revenue-nya sendiri di atas 5 triliun dan market kapitalnya 1,61 triliun. Saya jauh lebih senang dengan ini karena secara valuasi juga masih cukup murah, secara histori juga murah dibanding dengan saham main. Nah, tinggal teman-teman bagaimana memutuskan. Yang jelas masuk di saham ini resikonya masih cukup besar. Kalau di kuartal selanjutnya sahamnya
valuasinya dan kinerjanya turun, maka valuasinya pasti akan dihargai lebih murah lagi. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan soal saham PT Widodo Makmur Unggas. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.